Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saskia Van Gobel dengan NIM 045014250021. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi kelas B Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan banjir di Pulau Sumatera dengan pendekatan geografi. Banjir merupakan permasalahan lingkungan yang sering terjadi di Sumatera. Ditinjau dari pendekatan keruangan, banjir banyak terjadi di dataran rendah, bantaran sungai, dan penduduk tinggi, serta sistem drainase yang kurang baik. Curah hujan yang tinggi juga memperbesar potensi meluapnya sungai-sungai besar di Sumatera. Berdasarkan pendekatan ekologi, banjir terjadi akibat rusaknya keseimbangan lingkungan, seperti penebangan hutan, alih fungsi lahan, dan pembuangan sampah ke sungai. Kondisi ini mengurangi daya serap tanah sehingga air hujan langsung mengalir ke sungai dan menyebabkan banjir. Sementara itu, pendekatan kompleks wilayah menunjukkan bahwa banjir dipengaruhi oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia, termasuk pertumbuhan penduduk, pembangunan yang tidak sesuai tata ruang, serta kurangnya pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, pengulangan banjir di Sumatera harus dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi geografis dan berkelanjutan lingkungan. Bencana alam yang terjadi di Sumatera sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Bagi sebagian besar ilmuwan, banjir bandang tahun 2025 bukanlah kejutan mendadak. Bencana hidrometeorologi ini dinilai sebagai manifestasi dari dua krisis yang bertemu, yakni perubahan iklim global yang menghasilkan hujan ekstrim dan kerapuan ekosistem lokal yang telah kehilangan kemampuannya untuk menahan air. Artinya bencana telah siap menghantam jauh sebelum air bah benar-benar datang. Hasilnya, gelombang badai tropis, banjir bandang, dan tanah longsor menyapu bersih sebagian besar Pulau Sumatera pada penghujung November 2025. Dampaknya lebih dari 800 korban jiwa, 600-an lainnya hilang dan ribuan orang harus mengungsi. Skala kehancuran ini memicu status tanggap darurat yang meninggalkan satu pertanyaan kritis. Apakah tragedi mematikan ini murni bencana alam? Ataukah ini adalah akibat dari kegagalan manusia menjaga benteng pertahanan alam yang seharusnya bekerja? Simak jawabannya dalam video berikut. Tragedi di Sumatera tidak berdiri sendiri. Mengutip Al Jazeera, bencana serupa secara simultan melanda Asia Tenggara dan Selatan, menewaskan lebih dari 1.250 orang di Indonesia, Sri Lanka, Thailand, dan Filipina. Musababnya adalah pertemuan tiga sistem badai tropis, yakni siklon Senyar, siklon Ditwa, dan topan Koto, yang membawa curah hujan dalam volume yang belum pernah tercatat sebelumnya. Para ilmuwan iklim telah lama memberi sinyal tentang ancaman ini. Fenomena utama di baliknya adalah pemanasan atmosfer dan lautan. Steve Thornton, profesor geografi lingkungan di Central Queensland University menjelaskan, badai tropis di seluruh dunia kini menghasilkan hujan dalam jumlah yang jauh lebih besar. Lautan yang menghangat memicu pita hujan yang lebih kuat di sekitar siklon tropis. Sementara atmosfer yang lebih hangat mampu menahan lebih banyak uap air dan melepaskannya dalam semburan yang jauh lebih intens. Selain faktor pemanasan global, ada juga pengaruh dari pola iklim La Nina. La Nina menjadikan Samudra Pasifik lebih hangat di bagian barat dan lebih dingin di bagian timur. Hal ini menyebabkan angin menguat dan mendorong lebih banyak uap air dan kelembapan menuju Asia. Pola ini membebani atmosfer dengan kelembapan ekstra di Asia yang seringkali menyebabkan curah hujan dan resiko banjir yang lebih tinggi. Curah hujan ekstrim yang dipicu oleh siklon tropis Senyar disebut para ahli hanyalah pemantik awal.
Penyebab kerusakan parah adalah berkurangnya luas hutan Sumatera akibat deforestasi berkepanjangan. Alasan ini ditekankan oleh Koordinator Program Indonesia di Center for Environment and Population Health di Griffith University, Feby Dwi Rahmadi. Hal senada terus disampaikan oleh Hatma Suryatmojo, seorang peneliti hidrologi hutan di UGM. Ia menyebut rangkaian bencana tersebut sebagai akumulasi kerusakan ekologi jangka panjang di hulu daerah aliran sungai atau DAS. Lahan yang kehilangan kemampuan menyerap air akibat pembalakan liar membuat hujan deras dengan cepat berubah menjadi limpasan air yang berbahaya. Hasil penelitian menunjukkan hutan tropis mampu menahan 15 hingga 35% air hujan dan menyerap hingga 55% ke dalam tanah. Ketika fungsi ini lumpuh, tanah kehilangan porositasnya dan air hujan langsung berubah menjadi arus besar. Arus besar yang meluncur deras dalam waktu singkat ini yang memicu longsor, membawa material besar dan menciptakan banjir bandang. Merujuk data kerusakan tutupan hutan di 3 provinsi terdampak menunjukkan betapa rapuhnya ekosistem penahan air. Aceh kehilangan lebih dari 700.000 hektar hutan dalam 3 dekade terakhir. Di Sumatera Utara, tutupan hutan hanya menyisakan sekitar 29% dan tersebar terfragmentasi. Sementara di Sumatera Barat, provinsi itu kehilangan 740.000 hektar hutan primer dan sekunder antara tahun 2001 hingga 2024. Baik, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak salah dan kata, karena saya pelajar yang masih dalam proses belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.